Mari ikuti aku melihat ujian masuk sarang naga, di mana setiap bocah berusia 7 tahun harus menghadapi sebuah tantangan mimpi buruk bernama batu regenerasi. Batu aneh yang memulihkan goresan seketika dan membalikkan serangan 100 kali lipat. Satu murid maju dengan penuh percaya diri tapi berakhir mengenaskan, lengannya hancur patah hanya karena mencoba menggores batu tersebut. Bahkan Langus pun ketakutan setengah mati karena ujian ini bisa menghancurkan impian sebelum akademi dimulai. Tapi saat semua orang panik, Zeke justru kecewa. Setelah selamat dari darah naga waktu bayi dan berlatih keras sendirian, dia berharap ujiannya jauh lebih menantang. Bukan cuma batu konyol ini. Jadi, saat gilirannya tiba, dia mengejutkan seisi akademi karena menolak menggunakan senjata sama sekali. Murid lain tertawa lebar, mengira tangannya bakal hancur lebur. Tapi Zeke justru bersiap, melepaskan satu pukulan maut dan menghantam batu itu hingga hancur berkeping-keping sampai penguji terdiam tanpa kata. Saat itu juga, si anak haram yang lemah membuktikan dirinya monster sejati. Tapi sebelum berinkarnasi, pahlawan kita ingin mencapai puncak bela diri tertinggi, walau dia tahu posisi itu mustahil dicapai, sekeras apapun dia berjuang. Namun, dia sangat berambisi mengejar mimpinya. Karena itulah, dia akhirnya memutuskan untuk mengejar sebuah legenda kuno yang diturunkan antar generasi. Kabarnya, ada buah emas misterius di kuil suci. Nah, perhatikan bagian ini, buah penjaga naga yang konon memberi keabadian. Setelah pertarungan berdarah yang sangat panjang melawan naga itu, karakter utama kita berhasil mencapai buah tersebut. Dia terkejut melihat buah itu nyata dan langsung menduduki jasad naga, layaknya seorang penakluk sejati sebelum akhirnya bersiap untuk memakan buah ajaib tersebut. Dia sangat yakin bahwa dengan memakannya, dia akan mampu mencapai puncak tertinggi ilmu bela diri. Nama pahlawan kita adalah Gilfus Eldregan dan dia dipuji sebagai manusia terkuat di dunia. Puluhan tahun telah berlalu, Gilfus kini menua dan terbaring sekarat di ranjangnya. Dia dikelilingi oleh seluruh anggota keluarganya, termasuk sang putra sulung Gileyam yang duduk setia di sisinya. Gilfus menenangkan putranya yang bersedih dan berkata bahwa puluhan tahun berlalu, Gilfus menua dan terbaring sekarat di ranjang kematian. Dia dikelilingi oleh keluarga besarnya yang setia menemani di samping putra sulungnya, Gileyam. Gilfus menyadari kesedihan putranya dan meminta dia menjadi anak baik karena waktunya telah tiba. Gileyam sangat hancur karena harus kehilangan sang ayah, persis seperti ketika dia kehilangan sosok ibunya dahulu. Saat dia hampir menghembuskan napas terakhir, Gilfus memikirkan buah keabadian dan menyadari semua itu hanyalah omong kosong belaka. Namun di sisi lain, dia merasa bersyukur karena telah dikaruniai istri penyayang dan anak-anak hebat. Dia berpesan kepada mereka bahwa dia menjalani hidup tenang. Kalian pasti tahu itu bohong kan? Kenyataannya jauh di dalam hatinya. Gilfus masih menyimpan penyesalan terdalam karena tidak punya cukup waktu untuk menguasai ilmu bela diri tertinggi. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas terakhirnya, lalu tiba-tiba terbangun dan membuka mata. Dia sangat syok melihat sekelilingnya berubah drastis. Tubuhnya terasa luar biasa ringan. Lalu saat dia melihat ke arah bawah, dia sangat terkejut menemukan sepasang tangan bayi kecil. Pada saat itulah dia menyadari dirinya terlahir kembali di ranjang bayi. Dia hampir tidak mempercayai penglihatannya sendiri, namun mencoba tetap tenang mengingat statusnya sebagai Master Bintang 10 di masa lalunya. Gilus menyimpulkan kondisinya sama sekali tidak wajar lalu mulai bertanya-tanya siapa sosok misterius yang melakukan ini padanya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa buah keabadian yang pernah dimakannya dulu ternyata sama sekali bukanlah buah keabadian sejati. Khasiat buah itu adalah reinkarnasi, bukan keabadian, persis seperti dugaannya dulu. Hal ini pun langsung membuatnya tersenyum lebar karena menganggap nasibnya kali ini jauh lebih baik. Kini, dia sangat yakin bisa mencapai puncak ilmu bela diri. Gilus menyadari banyak bayi lain di sekelilingnya. Dan karena berada di bangunan terpisah, dia menduga dirinya lahir kembali sebagai keturunan keluarga Dragon. Namun, dia merasa heran mengapa ada begitu banyak bayi berkumpul di satu ruangan. Tepat saat itu, beberapa pelayan masuk membawa botol susu. Mereka mendekati salah satu boks bayi lalu mengambil seekor bayi goblin.
Gilus sangat terkejut melihat monster itu berada di sana, bertanya-tanya apa rencana licik para pelayan tersebut. Usai menyuapi sang goblin dengan cairan merah misterius, goblin itu mendadak meledak hingga mencipratkan darah segar ke wajah Gilfus. Dia langsung gemetar dan rasa ketakutan merayapi tubuh kecilnya saat dia menerka isi botol maut tersebut. Para pelayan pun memutuskan mengencerkannya sedikit sebelum lanjut membagikannya pada bayi-bayi lain. Tubuh Gilus segera diraih oleh seorang pelayan saat dia masih berpikir sangat keras mengenai cairan mematikan yang membuat goblin hancur mengerikan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa isi botol itu bukanlah susu putih biasa, melainkan cairan kental yang memancarkan energi sihir luar biasa. Dia tak percaya pelayan itu tega memberi makan bayi dengan racun berbahaya ini. Pelayan memaksa memasukkan botol ke mulutnya, dan begitu dia merasakan setetes cairan tersebut, Gilus langsung menyadari bahwa itu adalah darah naga kuno. Dia tidak habis pikir betapa gilanya orang-orang ini karena memaksa bayi minum darah naga murni. Sekarang barulah dia mengerti alasan kuat mereka mengencerkannya. Gilfus sadar bahwa dia harus segera memuntahkannya. Nah, kalian dan aku bakal tahu apakah dia bisa selamat melewati krisis maut pertama ini. Sebab sedikit cairan naga tidak akan membunuhnya. Gilfus melihat bayi-bayi lain juga ikut meludah, jadi dia melakukan hal serupa. Kalian harus tonton, ini memuntahkan darah itu adalah hal terbaik sebelum dia meledak, tapi dia tersadar bahwa membuang darah itu adalah kesalahan besar. Jika dia menyerap semua kekuatan sihir ini, dia bisa melampaui masa lalunya. Dan akhirnya mencapai puncak ilmu bela diri tertinggi. Dia tidak paham apa yang terjadi, tapi dia memutuskan memanfaatkan situasi ini. Dengan tekad bulat, dia meminum habis isi botol itu demi menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada semua orang agar tidak meremehkan dirinya. Sang pelayan bahkan syok melihat Gilfus lahap meminumnya, darah naga yang diberikan kepadanya. Sang pelayan juga lega karena rencana mereka berjalan sangat lancar. Setelah selesai minum, dia ditaruh kembali ke ranjang bayinya dan menyadari bahwa bayi-bayi lain juga berhasil lolos dari maut. Layaknya bayi biasa, dia mulai mengantuk setelah kenyang menyusu. 7 tahun kemudian, Gilfus terlihat sedang melatih kekuatannya dengan menaruh batu besar di kaki sambil melakukan push-up satu tangan. Dia mencapai 1000 kali push-up sebelum menendang batu besar itu jauh-jauh. Dia menatap tubuh berototnya dan sangat menyukai hasilnya. Sekarang Gilfus berganti nama menjadi Zeke Eldrian. Zeke menganggap semua kekuatannya berasal dari kualitas luar biasa, darah naga yang diminumnya. Darah itu menyimpan kekuatan dahsyat, bahkan bayi lain yang meminumnya sedikit saja memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Berkat kekuatan Dewa Naga sejati yang sudah dia serap di kehidupan masa lalunya dahulu, Zeke kini mampu menelan habis setiap tetes kekuatan unik. Perhatikan baik-baik, kekuatan naga kuno ini mengubah tubuh Zeke sepenuhnya hingga membuat dirinya terkejut. Namun Zeke menyadari dia masih petarung bintang 1, membuatnya kecewa karena seharusnya dia minimal berada di bintang 4. Pada dasarnya, bintang adalah sumber kekuatan sejati seseorang yang dipadatkan hingga batas maksimal. Seseorang membayangkan tubuhnya bagaikan alam semesta tempat bintang bergerak. Ternyata, tingkat kesulitannya terus meningkat di setiap tingkatan karena semakin banyak bintang, semakin besar pula kekuatannya. Zeke di masa lalu bahkan berhasil mencapai tingkat 10 bintang, menjadikannya satu-satunya orang di dunia yang mampu melakukannya. Kini sudah 7 tahun berlalu sejak Zeke lahir sebagai putra dari kepala keluarga besar legend saat ini. Tetapi dia hanyalah anak haram, ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya tidak pernah sekalipun menampakkan diri. Zeke tidak percaya ayahnya adalah orang tidak berguna. Ternyata dia berinkarnasi 1000 tahun di masa depan saat dunia telah berubah menjadi tempat yang sangat kejam bagi orang lemah. Ada juga ritual aneh bernama ujian naga. Hanya bayi yang selamat meminum darah itu yang boleh dilatih menjadi prajurit Lagon, tapi Zeke belum menerima pelatihan apapun. Dia pun mencoba bertanya kepada pelayannya tentang beberapa hal. Namun pelayan itu terus menjawab bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk membicarakannya sama sekali.
Zeke pun protes, mengingatkan bahwa anak yang lulus ujian harusnya mendapat pelatihan tempur, tapi dia hanya dikelilingi oleh para pelayan tanpa ada satupun instruktur. Sang pelayan malah bertingkah layaknya boneka sambil menawarkan bantuan. Kalian pasti berpikir dia butuh bantuan, kan? Tapi Zeke santai saja karena kini fokus melatih tubuhnya daripada berlatih tanding. Zeke lalu meminta pelayan itu memberikan informasi tentang anak-anak lain di keluarga utama. Namun pelayan itu memberikan jawaban yang sama lagi. Zeke mencoba memutar otak agar mendapat jawaban yang berbeda. Tetapi pelayan tersebut tetap bersikeras dengan jawabannya. Zeke kesal dan bertanya-tanya, apakah hanya itu yang bisa dikatakannya? Zeke kemudian bertanya, apakah dia ditaruh di rumah ini untuk disiksa? Namun pelayan itu langsung membantah hal tersebut, mengatakan mereka diperintahkan untuk melayaninya. Zeke menyadari bahwa pelayan ini adalah petarung bintang 3 yang sangat tangguh dan bisa membantunya berlatih. Karena sang pelayan tidak membantunya, Zeke memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi ke dalam hutan. Dia tidak menyangka telah tinggal bersama pelayan itu selama 3 tahun tanpa kebersamaan nyata. Sama sekali. Zeke menunggu responsnya, namun pelayan itu malah mengabaikannya. Zeke pun langsung melangkah masuk ke dalam hutan dan memakan banyak tanaman beracun yang rasanya sangat mengerikan. Namun dia tidak peduli karena menganggapnya sebagai bagian dari latihannya. Tiba-tiba dia menyadari ada jejak samar seseorang yang sedang mengikutinya secara diam-diam. Zeke heran mengapa orang itu tidak mau menampakkan diri. Dia memilih mengabaikannya dan fokus pada apa yang ada di hadapannya sekarang. Tiba-tiba, seekor babi hutan yang mengamuk muncul di depannya. Dia pun menyadari adanya. Kabut hitam dari sang penguntit tidak pernah ada di kehidupan masa lalunya, membuatnya penasaran tentang hal itu. Zeke pun menampakkan diri, dan seperti dugaannya, binatang buas itu langsung menerjang ke arah Zeke. Dia menyeringai saat menyadari perhatian babi hutan itu terfokus padanya. Zeke memasang kuda-kuda sempurna, menghindar dengan sangat mudah. Zeke langsung menghantam telak perut babi itu, percayalah. Kelanjutan kisah ini bakal jauh lebih gila. Kalian dan aku bakal melihat aksi gila Zeke, bocah bintang 1 yang langsung menghabisi babi hutan itu dengan sekali pukul. Zeke kagum pukulan ringannya sekuat itu. Dia pun sadar kalau kualitas bintang jauh lebih penting daripada jumlahnya saja. Sambil memikul babi buruannya, Zeke berjalan pulang. Dia mulai merasa bosan hidup sendirian dan ingin memulai petualangan baru. Sayangnya, satu-satunya jalan keluar dari tempat terpencil ini hanyalah lewat lautan luas yang membentang di hadapannya. Sementara itu, sosok misterius yang sejak tadi mengawasinya secara diam-diam merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka Zeke bisa mengalahkan monster buas hanya dengan 1 pukul tanpa pelatihan tempur sama sekali. Lebih gilanya lagi, dia tidak percaya kalau bocah itu bisa menyadari keberadaannya yang bersembunyi dengan sangat rapi. Dia menyimpulkan bahwa Zeke bukanlah anak biasa. Ibunya wafat sejak dia kecil, dan ayahnya tidak pernah peduli padanya. Tanpa asuhan, mustahil Zeke mendapat pendidikan layak. Tapi dia tidak boleh kabur karena statusnya sebagai anak kepala keluarga. Itulah alasan mengapa bocah berbakat ini selalu diawasi secara ketat oleh mata-mata agar tidak melarikan diri. Nah, perhatikan baik-baik. Karena disinilah situasi rumit ini mulai menjadi sangat seru. Saat tiba di rumah, Zeke menyadari ada tamu asing menunggu. Dia bisa merasakan aura kekuatan besar dari mereka. Zeke penasaran dengan tujuan mereka. Dia pun mendekati pintu untuk menguping pembicaraan demi mengetahui niat asli para tamu. Untungnya, tidak ada niat membunuh sama sekali. Zeke pun membuka pintu dengan tenang dan langsung menemui orang-orang asing itu. Zeke bertanya tentang tujuan mereka. Dia melihat lambang keluarga naga di pakaian mereka membuat rasa penasarannya semakin memuncak. Para utusan itu menjelaskan bahwa mereka datang untuk menjemput Zeke karena dia harus segera mengikuti sebuah ujian penting. Zeke terkejut setengah mati mendengar kabar mendadak ini. Karena selama hidupnya tidak pernah ada yang memberitahunya soal ujian. Zeke akhirnya dibawa pergi menuju ke kediaman utama. Dia tidak pernah menyangka akan kembali setelah 1000 tahun lamanya. Para pengawal mendandaninya dengan seragam sekolah khusus.
Rupanya dia dipanggil ke sana bukan untuk hidup mewah seperti bangsawan. Tujuan aslinya adalah membawa Zeke untuk belajar di akademi bergengsi milik keluarga mereka bernama Sarang Naga. Akademi ini didirikan oleh keluarga naga dan semua keturunan dari klan tersebut bercita-cita untuk masuk ke sana. Mereka biasanya mulai belajar sejak berumur 7 tahun dan hari ini adalah hari diadakannya ujian masuk sekolah. Padahal Zeki sama sekali belum pernah diajari dasar apapun. Namun, dia terpaksa harus ikut karena sifatnya wajib. Itulah alasan mengapa dia diseret jauh-jauh dari hutan terpencil tempat tinggalnya. Zeke merasa sangat kesal dengan situasi ini. Kita tahu betapa menyebalkannya situasi ini bagi Zeke. Dia pun tertunduk lemah sementara murid-murid lain berjalan melewatinya. Seorang anak berambut biru bernama Langus mendekatinya. Dia berasal dari desa sisi kuno dan menanyakan kondisi Zeke. Dia khawatir kalau Zeke sedang dalam masalah besar. Zeke langsung menoleh dan dengan ketus menanyakan apa maunya. Langus yang pemalu menjelaskan dengan gugup kalau dia hanya ingin menolong karena Zeke terlihat sedang sangat kebingungan. Zeke terkejut dengan kebaikan anak itu. Walau tampak pemalu, Zeke bisa merasakan adanya aliran kekuatan besar di tubuhnya. Zeke akhirnya berdiri, lalu meminta maaf atas sikap kasarnya tadi. Dia memperkenalkan diri secara ramah kepada Langus. Zeke mengaku kalau dia hanya bingung dengan rencana para kepala keluarga klan naga untuk ujian kali ini. Langus menjawab bahwa materi ujiannya selalu sama setiap tahun. Namun, Zeke memperjelas bahwa dia benar-benar buta soal itu. Langus langsung terperangah ketika menyadari bahwa anak di hadapannya ini sama sekali tidak memiliki persiapan apapun. Dia merasa sangat khawatir apakah Zeke bisa lolos ujian berat ini tanpa bekal pengetahuan dasar yang cukup mumpuni. Langus akhirnya berbaik hati untuk menjelaskan semuanya kepada Zeke. Namun tepat sebelum dia mulai berbicara, pengganggu datang. Sekelompok perundung muncul dari belakang dan mengejek Langus sebagai bocah kerdil. Zeke pun heran mendengar hinaan kasar itu. Kelompok perundung ini dipimpin oleh pemuda sombong bernama Red yang ternyata juga berasal dari desa sisi kuno. Red mengejek Langus, menyuruh anak lemah sepertinya pulang saja ke rumah untuk bermain daripada membuang waktu di ujian. Langus yang polos tidak menyadari ejekan itu dan menjawab jujur bahwa dia datang untuk mengikuti seleksi akademi. Jawaban itu justru membuat Red membentak keras. Dia menyebut Langus sampah tak berguna yang mustahil bisa masuk akademi. Red terus menertawakannya sambil mengingatkan semua orang kalau ayah dari bocah malang itu hanyalah seekor naga tiruan. Mendengar hinaan kejam itu, Zeke melihat kepalan erat tangan Langus yang menahan rasa amarah mendalam dalam dirinya. Rupanya, keluarga naga memiliki sistem kasta ketat yang diatur oleh kekuasaan mutlak raja. Anggota baru disebut naga tingkat rendah. Prajurit biasa disebut naga muda, sedangkan kelas kapten disebut naga dewasa yang memiliki kekuatan tempur lebih hebat. Nah, kasta teratas adalah para sesepuh naga purba. Kalian dan aku pasti penasaran bagaimana nasib Zeke menghadapi mereka. Biar ku beritahu kalian, ini cerita tentang para naga tiruan yang dianggap sampah di tingkat paling bawah. Mereka adalah murid yang gagal masuk sarang naga atau tidak bisa lulus akademi. Intinya sih dianggap produk gagal. Tapi Langus mau buktiin kalau dia bukan pecundang. Disinilah Zeke tiba-tiba ikut campur dalam obrolan mereka. Zeke nanya ke Retin, bagaimana bisa dia ngecap Langus sampah padahal ujiannya saja belum mulai. Retin langsung shock. Kesal karena diganggu, Retin nanya siapa Zeke sebenarnya dan apa cari masalah. Zeke sih santai saja menanggapi hal itu. Dia cuma penasaran kenapa Retin yakin sekali kalau Langus mustahil masuk akademi. Retin langsung bilang kalau orang lemah seperti Langus tidak pantas di sana. Zeke heran lalu membalas kalau Langus justru jauh lebih kuat dibanding Retin dan gerombolan sampahnya. Jelas ini bikin Retin emosi karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Zeke. Sebelum keributan makin memanas, seorang penguji datang dan mengumumkan kalau ujian masuk akademi akan segera dimulai. Semua peserta diwajibkan mengambil nomor dada setelah mendaftar di meja registrasi yang telah disediakan panitia. Nah, perhatikan baik-baik tatapan tajam Retin ini, dia bersumpah bakal mengingat wajah Zeke nanti.
Zeke malah bingung kenapa anak muda zaman sekarang gampang sekali tersinggung. Langus pun heran mendengar omongan Zeke, padahal umur mereka kan sepantaran. Tapi Langus maklum karena siapa juga yang tidak marah kalau dikatain lemah. Zeke lalu nanya, apakah ujian ini wajib? Dan Langus bilang dia boleh mundur kalau merasa tidak mampu. Hal ini membuat Zeke terkejut, sekaligus membuktikan kepada Langus kalau Zeke ini tidak tahu apa-apa. Makanya Langus menyarankan Zeke buat mundur saja daripada terluka parah saat ujian. Tapi Zeke langsung menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mundur. Langus heran melihat rasa percaya diri Zeke yang luar biasa tinggi. Padahal dia sama sekali tidak tahu tantangannya. Zeke pun mengajak Langus segera bersiap sebelum ujian dimulai. Tak lama kemudian, semua peserta berkumpul. Penguji berdiri di depan untuk menjelaskan detail ujian hari ini. Ternyata syaratnya sederhana, mereka cuma perlu menggores batu besar di depan mereka untuk bisa dinyatakan lulus. Namun peserta dilarang memakai senjata pribadi selain yang sudah disediakan. Biar makin seru, mereka juga boleh menggunakan tangan kosong asal bisa menggores batu itu. Setiap orang diberi jatah 3 kali kesempatan mencoba. Zeke merasa ujian ini gampang sekali. Langus yang mendengar ucapan santai, Zeke langsung melotot ngeri. Kalian juga pasti mikir hal yang sama kan? Cuma menggores batu saja kok repot sekali. Padahal Zeke mengira ujiannya bakal ekstrem setelah mereka dipaksa minum darah naga pada seleksi sebelumnya. Melihat kenyataan ini, Zeke merasa sangat kecewa. Akhirnya, ujian pun resmi dimulai. Peserta pertama maju dan menebas batu dengan sekuat tenaga. Namun pedangnya justru hancur berkeping-keping di depannya. Suara benturannya sangat keras hingga memekakkan telinga. Meski sudah mengerahkan seluruh tenaganya, batu itu tidak tergores sedikit pun. Anak itu langsung tumbang kesakitan. Lalu penguji menanyakan apakah dia mau lanjut. Tapi karena rasa sakit yang luar biasa, dia menyerah. Penguji pun menyatakannya gugur saat itu juga. Zeke melihat gelagat aneh Langus dan heran kenapa dia setakut itu, padahal ujiannya terlihat sangat sepele. Zeke lalu bertanya tentang batu misterius itu. Langus menjelaskan kalau itu adalah batu regenerasi. Batu tersebut bisa memulihkan goresan kecil dalam sekejap dan mampu memantulkan daya hancur serangan. Hingga 100 kali lipat jika dihantam kekuatan murni. Zeke menyimpulkan kalau batu itu memang gila. Langus menambahkan bahwa goresan hanya bisa dibuat jika aliran energi ether dalam tubuh dikendalikan dengan benar. Mendengar itu, Zeke paham kalau tes ini menguji kontrol energi ether, bukan sekadar teknik bela diri. Zeke mengamati para peserta lain dan menyadari ada beberapa orang yang pasti bisa melaluinya dengan mudah. Dia juga melihat kalau kelompok retin memiliki kekuatan yang cukup untuk lolos dari ujian batu ini. Dari tempatnya berdiri, terdengar teriakan frustrasi para peserta yang tangannya mulai patah akibat memaksakan diri. Mereka terus bertumbangan satu demi satu karena tidak mampu memberi goresan sedikit pun pada batu tersebut. Tiba-tiba penguji memanggil nomor 315, nomor milik Zeke. Langus panik dan memintanya mundur. Zeke meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Saat Zeke maju, penguji langsung merasakan tekanan aura yang luar biasa. Zeke ditawari untuk memilih senjata ujian, namun dia menolak dan berkata tidak membutuhkan bantuan alat apapun. Penguji memastikan kembali apakah dia yakin tidak mau memakai senjata, dan Zeke mengangguk mantap. Dan percayalah, kalian dan saya bakal melihat aksi tinju kosong Zeke yang dijamin bikin merinding. Nah, kalian harus lihat ini. Mereka mulai mengejeknya dan bilang dia tidak akan bisa menggores batu itu hanya dengan kepalan tangannya sendiri. Bahkan Langus tidak percaya pada Zeke dan takut tangan temannya itu akan hancur atau robek. Langus mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa seharusnya dia mencegah Zeke agar tidak ikut ujian ini. Karena tekad Zeke sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat, penguji pun akhirnya menyuruhnya untuk segera mulai. Zeke memperhatikan batu ujian itu dan mengakui kalau mineral pembuatnya sangatlah asing. Dia menyimpulkan bahwa batu ini adalah sesuatu yang terbentuk setelah 1000 tahun lamanya. Zeke sadar masih banyak hal di dunia ini yang belum diketahuinya, tapi dia memilih untuk memikirkannya nanti saja. Zeke mulai mengumpulkan energinya, bersiap memukul batu tersebut dengan segenap kekuatannya.
Dengan pusaran energi sedahsyat ini, dia yakin kekuatannya sanggup menghancurkan target di depannya. Jurus andalan yang dia gunakan bernama teknik tempur pembantai naga. Aura kuning terang langsung menyelimuti seluruh tubuh dan lengannya saat dia, sekarang perhatikan ini. Hantaman keras tangannya langsung menghancurkan puncak batu ujian itu, memicu suara ledakan dahsyat dan kepulan tebal, debu. Semua orang terbelalak kaget, dan saat peserta lain refleks memejamkan mata, sang penguji tetap menatap tajam penuh wibawa. Zeke menghela napas lega, namun dia menyadari bahwa teknik tingkat tinggi ini sebenarnya masih terlalu berat untuk usia mudanya. Dia melihat lengannya terluka hingga berdarah dan seragamnya robek. Alih-alih merasa bangga karena berhasil menghancurkan batu ujian itu, Zeke justru merasa latihannya masih sangat kurang. Sementara itu, murid-murid lain hanya bisa melongo kebingungan memikirkan caranya. Di sisi lain, Retin sangat kesal melihat Zeke bisa menghancurkan batu tersebut. Langus bahkan sampai menganga tidak percaya karena Zeke adalah orang terakhir yang dia duga bakal lulus ujian. Bahkan sang penguji pun menganggap kejadian barusan sangat tidak masuk akal sebab hanya kesatria peringkat bintang 4 atau lebih tinggi yang seharusnya mampu meremukkan batu regenerasi legendaris tersebut. Mengingat status Zeke yang merupakan anak haram, sang penguji curiga apakah dia mewarisi kekuatan tersembunyi dari keluarganya. Dia juga merasa pernah melihat jurus yang Zeke gunakan tadi di tempat lain. Zeke kemudian berjalan mendekati sang penguji dan bertanya bagaimana hasil ujiannya barusan. Penguji itu pun langsung memberitahunya bahwa dia dinyatakan lulus dan memberinya sebuah botol kecil berisi cairan hijau misterius. Zeke mencoba bertanya pada asisten penguji tentang isi botol itu. Namun pria itu malah menatapnya penuh kebencian dan menyuruhnya segera pergi. Zeke pun menganggap botol itu hanyalah hadiah kelulusan. Zeke lalu kembali menghampiri teman barunya. Dan Langus langsung memujinya habis-habisan atas aksi luar biasa yang dia tunjukkan. Zeke kemudian menanyakan perihal botol tersebut. Dan Langus menjelaskan kalau itu adalah ramuan penyembuh. Zeke mendengarnya dengan penuh kebingungan. Saat Langus menambahkan kalau itu cuma ramuan tingkat biasa, Zeke kembali mengamati cairan di tangannya sekali lagi dan kalian pasti berpikir hal yang sama. Cairan ini tidak terlihat beracun. Dia mulai curiga. Jangan-jangan ini adalah sebuah eliksir legendaris. Ramuan obat pusaka ini diracik menggunakan bahan yang sangat langka dan dipadukan dengan tanaman obat dari dimensi rahasia. Bukan hanya itu saja, inti energi murni dari binatang suci dan makhluk gaib juga ikut dicampurkan ke dalamnya. Meminumnya dapat memulihkan luka baru maupun lama secara instan sekaligus meningkatkan energi eter seseorang. Namun, proses pembuatannya sangatlah rumit karena bahan utamanya yang luar biasa sulit dicari. Itulah alasan mengapa obat pusaka ini jarang beredar di pasaran. Tanpa ragu, Zeke meminum ramuan tersebut dan seketika luka di tangannya langsung menutup rapat. Zeke benar-benar terkejut melihat keajaiban tersebut dan yakin kalau ini memanglah eliksir murni. Langus mengaku tidak tahu apa itu eliksir, tapi ramuan penyembuh dari keluarga Legon memang jauh lebih hebat dibanding obat biasa di toko-toko. Langus menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, sedangkan Zeke masih heran karena luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Sialnya, dia menyadari tidak ada lonjakan energi eter di tubuhnya, sebagaimana mestinya saat meminum eliksir sejati. Langus selalu memuji kemampuan hebat Zeke, namun pemuda itu tidak langsung merasa jemawa. Zeke menatap botol kosong itu dan merenungkan puncak pencapaian pengetahuan manusia selama 1000 tahun terakhir. Langus kembali mengingatkan Zeke betapa kuatnya dia sekarang. Dan dengan tenang Zeke membalas bahwa cita-citanya adalah menjadi yang terkuat di dunia ini. Tak berselang lama, Retin bersama geng perundungnya maju untuk melaksanakan ujian. Dan tentu saja mereka semua berhasil lulus. Zeke sama sekali tidak heran karena dia sudah bisa menebak hasil akhirnya. Akhirnya, giliran peserta nomor 414 dipanggil yang tak lain adalah Langus. Saat dia berjalan turun, Zeke melihat
Temannya itu sangat gemetar dan menyuruhnya untuk tetap tenang serta meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Langus justru berbalik dan memprotes Zeke agar tidak menetapkan standar setinggi langit. Begitu sampai di area ujian, Langus memungut sebilah pedang, membuat Zeke bertanya-tanya apa rencana temannya itu. Langus menarik napas dalam-dalam lalu melayangkan tebasan pedangnya sekuat tenaga ke arah batu itu. Sayangnya, jangankan menggoresnya, dia malah terjatuh ke tanah. Seperti biasa, sang penguji dengan dingin memberitahu dia punya 2 kesempatan lagi. Kalian dan saya tahu dia bangkit mencoba lagi, tapi hasilnya tetap saja sama. Kalian dan aku bakal melihat kisah yang gila ini. Dia jatuh ke tanah sambil menangis, takut kalau ucapan para perundungnya benar-benar terbukti. Sesuai dugaan, Red, Tin, dan yang lainnya langsung menertawakannya. Mengejek kalau anak dari setengah naga akan selalu menjadi noda yang memalukan. Mereka menyuruhnya menyerah sambil menyindir Zeke, mengingatkan ucapan sebelumnya kalau orang selemah Langus jauh lebih kuat dari mereka semua. Penguji kemudian memberitahu Langus bahwa dia hanya punya 1 kesempatan terakhir. Dia bertanya, apakah Langus masih ingin mencobanya lagi? Langus mulai gagap saat dunianya terasa runtuh ke dalam kegelapan total. Namun tiba-tiba, suara santai Zeke menembus kegelapan itu. Zeke bertanya apa yang sedang dia lakukan. Langus berbalik dengan sangat bingung. Lalu Zeke menyarankan agar dia memakai tombak saja. Langus makin tidak mengerti, tapi Zeke menegaskan kalau dia serius. Zeke malah mengomeli Langus karena memakai senjata yang tidak cocok. Zeke meyakinkan bahwa sesering apapun dia mencoba, dia tidak akan pernah bisa menggores batu itu jika terus menggunakan pedang. Mendengar itu, Red dan gengnya tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek bahwa Langus sejak kecil hanya dilatih pedang, bukan tombak. Bagi mereka, mengganti senjata tidak akan mengubah apapun. Langus akan tetap menjadi pecundang lemah yang tidak berguna. Zeke tidak peduli dan langsung bertanya pada penguji, apakah boleh berganti senjata di tengah tes yang sedang berlangsung. Sang penguji mengonfirmasi bahwa hal itu sama sekali tidak melanggar aturan. Zeke pun tersenyum tipis dan menyuruh Langus maju. Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Zeke bertanya dengan tegas apakah dia siap pergi dari sini sebagai seorang pecundang sejati. Tentu saja Langus menolak. Dia langsung bangkit berdiri dengan sisa kekuatannya, lalu memutuskan untuk mengikuti saran gila dari Zeke. Dia teringat ayahnya yang dulu dilarang masuk ke sarang naga, serta selalu menjadi bahan lelucon dan ejekan orang-orang. Meskipun terus dihina, sang ayah tidak pernah menyerah dan tetap berjuang keras untuk membesarkan dirinya dengan sangat baik. Demi membalas semua pengorbanan ayahnya, Langus bertekad membuktikan kepada dunia bahwa dia bukanlah seorang penipu yang lemah. Ucapan Zeke terus terngiang bahwa memakai pedang hanya akan memberikan hasil yang sama saja, tak peduli berapa kali dicoba. Meski mereka baru saja bertemu, dia memilih percaya pada insting Zeke. Tapi masalahnya, dia sama sekali tidak tahu cara memakai tombak. Zeke dengan santai menyuruhnya untuk menusuk lurus saja. Dia meminta Langus tidak banyak berpikir dan langsung bergerak maju. Langus tahu mustahil bagi pemula sepertinya untuk langsung merusak batu regenerasi itu, tapi dia tidak akan tahu sebelum mencobanya. Karena Zeke telah menunjukkan keyakinan penuh padanya, dia juga ingin memberikan kepercayaan yang sama kepada pemuda misterius itu. Kalian pasti bisa merasakan ketegangannya, kan? Langus mengambil ancang-ancang dan merasakan aliran energi ether yang sangat berbeda saat memegang tombak. Aliran kekuatan di tubuhnya terasa berbeda jauh. Tanpa ragu, Langus langsung melesat kencang ke arah batu besar itu. Benturan keras itu menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Red, Tin, dan kawan-kawannya tertawa, mengira hasilnya akan sama saja. Namun saat debu mulai menipis, mereka terbelalak menyadari ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada batu itu. Mereka semua membeku kebingungan, bahkan sang penguji sampai terperangah melihat tombak Langus berhasil menembus batu tersebut. Zeke tersenyum bangga, lalu bertepuk tangan. Langus sendiri seolah tidak percaya saat penguji mencatat namanya di buku kelulusan. Dia bertanya berulang kali untuk memastikan kelulusannya, sementara Zeke langsung merangkul pundaknya dengan penuh rasa gembira.
Zeke meyakinkan bahwa dia benar-benar berhasil melakukannya. Sambil menangis bahagia, Langus pun memeluk erat rekan barunya itu. Retin dan teman-temannya menolak kenyataan pahit ini, menganggap bahwa keberhasilan Langus hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Sang penguji kemudian berteriak lantang mengumumkan bahwa tes telah usai dan agenda berikutnya adalah upacara penyambutan. Mendengar pengumuman tersebut, Zeke terkejut karena mengira ujiannya akan jauh lebih menantang dari ini. Dia heran kenapa hanya menggores batu yang diuji. Langus menjelaskan mungkin ada ujian lain setelah masuk akademi. Zeke kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang setelah mereka berdua resmi dinyatakan lulus tes. Langus menjawab bahwa para petinggi dari keluarga Elragon akan segera datang untuk memberikan sambutan selamat datang. Tepat setelah itu, sekelompok pria beraura kuat muncul dari kejauhan dan berjalan perlahan mendekati para murid. Salah satu dari mereka menarik perhatian Zeke, yang langsung bertanya dengan santai, siapa pria berwajah suram tersebut. Langus panik karena Zeke berani menghina kepala keluarga mereka secara terang-terangan tanpa rasa takut sedikit pun. Zeke bahkan menyebutnya pria jelek. Sebelum akhirnya, Langus buru-buru membekap mulutnya agar tidak memicu masalah besar. Langus memohon dengan sangat agar dia diam saja. Dan dengan terpaksa Zeke akhirnya menurut sambil terus mengamati rombongan prajurit itu. Mereka adalah pasukan elit Elragon. Zeke cukup terkesan karena ada beberapa petarung hebat dengan kekuatan 6 bintang. Namun sang kepala keluarga Balsa Elragon adalah kesatria bintang 8, menjadikannya sosok yang sangat ditakuti. Di masa lalu Zeke prajurit bintang 8 sangatlah langka, dan kini dia penasaran seberapa banyak yang masih tersisa di dunia. Di akhir obrolan, Zeke berbisik kalau dia tidak menyukai Balsa. Nah, mari kita tunggu bersama kelanjutan petualangan seru mereka. Kalian dan aku pasti penasaran apakah dia ayahnya atau bukan. Tiba-tiba, Balsa maju membawa aura yang sangat menindas untuk menyapa murid-murid. Hanya sepatah dua patah kata yang terucap menyuruh mereka menjadi daging dan darah dari keluarga Lagon. Namun, kalimat singkat ini justru membawa tekanan luar biasa yang membuat semua murid gemetar ketakutan, kecuali Zeke tentunya. Bahkan, Langhis pun langsung mengeluh karena kesulitan untuk sekadar bernapas. Tapi anehnya, Zeke sama sekali tidak merasakan tekanan apapun dari Balsa. Satu-satunya yang dia rasakan saat melihat Balsa adalah kebencian murni, meski dia sendiri tak tahu alasannya. Usai berpidato singkat, Balsa langsung berbalik untuk pergi. Penatua lain kemudian mengambil alih dan berkata bahwa kepala keluarga sangat menaruh harapan besar pada mereka semua di akademi ini. Sosok penatua berambut pirang ini juga menarik perhatian Zeke, membuatnya penasaran tentang siapa sebenarnya identitas asli dari orang tersebut. Zeke menyadari perginya Balsa sedikit mengurangi ketegangan para murid, walau mereka masih syok akibat aura mengerikan yang dilepaskan sebelumnya. Tak lama kemudian, sang penguji maju ke depan untuk mengumumkan pembagian asrama yang akan ditempati oleh para murid baru. Zeke sangat terkejut mendengar pengumuman tersebut karena dia mengira seluruh murid baru akan tinggal bersama di satu tempat yang sama. Melihat Zeke yang kebingungan, Langhis berbaik hati menjelaskan semuanya. Dia memberitahu bahwa akademi ini memiliki 4 buah asrama berbeda. Setiap murid akan ditempatkan di asrama timur, barat, utara, atau selatan. Tiba-tiba, nama Zeke dipanggil dan dia bersiap untuk pergi. Dia berpamitan pada teman barunya itu agar menjaga diri baik-baik, lalu mereka saling bertukar salam hangat sebelum akhirnya benar-benar berpisah. Zeke mendapatkan jatah kamar di asrama timur akademi. Dia sangat terkejut melihat betapa banyak perubahan setelah 1000 tahun lamanya. Dia kemudian berjalan mengikuti petunjuk arah yang tertulis pada selembar kertas catatan kecil di genggaman tangannya menuju kamar. Zeke merasa agak khawatir jika teman sekamarnya nanti akan marah karena dia datang terlambat. Padahal ini semua terjadi karena dia tersesat di jalan. Nah, perhatikan baik-baik saat dia akhirnya sampai di depan pintu dan membukanya dengan penuh semangat untuk menyapa teman sekamar barunya. Namun, seluruh antusiasme dan kegembiraan itu seketika sirna setelah dia melihat siapa orang yang berada di sana. Zeke tidak percaya bahwa teman sekamarnya ternyata adalah Langhis. Melihat anak itu, dia merasa mereka memiliki ikatan takdir yang unik.
Langis pun tersenyum setuju sambil menambahkan kalau dia sebenarnya juga sudah mulai merasa kesepian berada di kamar ini sendirian. Zeke kemudian bertanya apakah ada kegiatan untuk hari ini, dan Langis menjawab tidak ada karena jadwal latihan baru dimulai esok hari. Mereka hanya diperintahkan untuk beristirahat. Zeke sama sekali tidak tahu hal ini karena dia sama sekali tidak memperhatikan saat orientasi tadi. Zeke mengaturnya dengan wajah polos tanpa beban, tapi bagi Langis hal ceroboh seperti itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Langis akhirnya memilih menyudahi omelannya dan mengajak Zeke untuk segera tidur karena latihan berat sudah menunggu mereka esok hari. Sebenarnya, Zeke sempat berencana untuk kabur dari sekolah ini demi bisa berpetualang bebas. Namun hal-hal menarik yang dia temukan, kalian tahu kan awalnya Zeke berniat kabur untuk berpetualang, tapi hal baru yang dia lihat sejak tiba di sekolah justru membuatnya tertarik. Dia akhirnya memutuskan menetap di kediaman ini sebentar lagi, berharap bisa mempelajari banyak hal tentang perubahan dunia setelah 1000 tahun berlalu. 1 bulan kemudian, anak-anak sedang menjalani latihan fisik yang sangat keras di bawah bimbingan langsung dari instruktur akademi mereka. Mereka sedang diajarkan cara menguasai teknik napas naga, ciptaan kepala keluarga ke-15 Ragon. Sang instruktur meminta mereka semua untuk menyempurnakan teknik tersebut agar bisa digunakan dalam kondisi apapun. Instruktur kemudian berjalan berkeliling sambil mengawasi setiap murid. Dia melihat beberapa murid sudah berhasil menguasainya dengan sangat baik. Salah satunya adalah Leika, putri kandung dari sang kepala keluarga. Gadis itu rupanya sudah cukup ahli hingga layak dikategorikan sebagai bintang kedua. Namun perhatian sang instruktur justru lebih tertuju pada Zeke. Saat murid lainnya kewalahan, Zeke malah dengan santai memikul batu besar di kepalanya sembari memegang 2 buah dumbbell bermuatan batu. Melihat ketahanan fisik yang tak masuk akal ini, instruktur mulai curiga bahwa Zeke memang mewarisi kekuatan dahsyat dari sang kepala keluarga. Namun, dia merasa heran bagaimana Zeke bisa menguasai semua teknik tanpa adanya seorang guru yang pernah melatih atau mengajarinya langsung. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya tanpa jawaban pasti. Sementara itu, Zeke justru sedang sibuk memikirkan hal lain yang berbeda. Dia merenungkan bagaimana teknik pernapasan Raja Naga ciptaannya dahulu kini telah banyak dimodifikasi dan diwariskan menjadi teknik napas naga. Pada dasarnya, teknik pernapasan adalah cara untuk menyerap energi ether dari udara bebas ke dalam tubuh dan menyebarkannya ke seluruh bagian. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat aliran ether itu sendiri. Namun, efektivitas maksimalnya sangat bergantung pada bakat serta kreativitas masing-masing. Itulah mengapa setiap keluarga bangsawan merancang gaya unik mereka sendiri dan menjaga kerahasiaan teknik rahasia tersebut dengan sangat ketat. Zeke mengakui teknik baru ini memang aman dan mudah dipelajari, namun baginya itu sangat tidak berguna jika hanya aktif saat diam. Padahal, teknik orisinal buatannya dahulu memungkinkan pengguna untuk terus mengalirkan energi ether secara aktif meski sedang bergerak sangat cepat. Dampaknya sangat luar biasa besar, walau hanya sedikit orang yang mampu mewarisinya karena tingkat kesulitan pelatihannya yang terlampau ekstrem. Zeke sengaja menyederhanakan tekniknya dulu agar semua orang bisa memakainya demi memperkuat klan. Tapi dia tak pernah menyangka teknik tersebut akan bertahan hingga 1000 tahun lagi. Percayalah, perjalanan kita bersama Zeke baru saja dimulai dan masih banyak hal gila menanti. Halo kawan, kali ini kalian dan saya akan melihat perubahan teknik bela diri yang luar biasa ini. Selesai latihan, anak-anak langsung menuju ruang makan untuk mengisi perut. Di saat yang lain sedang berjuang untuk makan karena kelelahan, Zeke malah melahap makanannya dengan sangat santai. Dia melihat Langus yang tampak sangat lelah dan menyuruhnya segera makan karena dia tidak akan bisa bergerak bebas jika kehabisan energi. Langus pun terpaksa bertanya bagaimana bisa Zeke tetap seaktif itu padahal yang lain sudah loyo. Zeke malah mengejek Langus dengan sangat santai, mengatakan kalau dia hanyalah orang lemah. Zeke menyuruhnya makan lebih banyak dan berlatih lebih keras lagi demi meningkatkan kekuatannya yang payah itu. Sambil menceramahi Langus, Zeke menyadari kalau beberapa anak yang sudah terlatih dengan baik ternyata juga sedang melahap makanan mereka. Tiba-tiba saja, Zeke dihampiri oleh Leika. Karena tidak mengenal gadis itu, Zeke tanpa ragu langsung bertanya siapa dia sebenarnya dengan polos.
Langus hampir tersedak makanannya saat mendengar itu. Lalu dia segera mendekati Zeke dan membisikkan sesuatu ke telinganya dengan wajah yang panik. Dia memberitahu Zeke bahwa Leika adalah putri dari sang kepala keluarga. Tapi Zeke dengan polos menjawab tidak tahu apa-apa. Sekarang perhatikan bagian ini. Langus ketakutan karena mereka harusnya tidak bicara pada Leika. Tapi Zeke malah menatapnya dengan sangat santai, sambil berkata bahwa dia juga anak sang kepala keluarga, meski statusnya anak haram. Langus dan Leika tentu saja langsung dibuat sangat terkejut. Leika kemudian bertanya apakah dia sedang mengatakan yang sebenarnya, lalu Zeke dengan tenang menjawab bahwa dia sama sekali tidak punya alasan berbohong. Leika bertanya lagi bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hingga mampu menghancurkan batu regenerasi hanya dengan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun. Leika tampak sangat penasaran, namun Zeke dengan santai menjawab kalau dia bisa melakukannya karena dirinya adalah seorang pria yang sangat keren. Zeke menyadari kalau Langus sedang melamun dengan wajah kosong, jadi dia segera memanggilnya kembali dan menyuruh temannya itu melanjutkan makannya. Leika kemudian melangkah mendekati Zeke dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya. Zeke merasa bingung dengan maksud tawaran tersebut, lalu Leika menjelaskan dengan gamblang agar Zeke menjadi bawahannya saja. Leika berkata dia akan menjadi pendukung Zeke karena dia adalah seorang anak haram. Leika tahu Zeke pasti butuh sekutu, jadi dia ingin Zeke membantunya menjadi kepala keluarga berikutnya dengan memanfaatkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Sebagai gantinya, dia berjanji akan memberikan hadiah melimpah saat memimpin nanti. Leika terus merayunya dengan manis agar Zeke mau menerimanya, namun Zeke dengan tenang menolak tawaran tersebut. Mendengar penolakan itu, Leika langsung berasumsi kalau Zeke juga mengincar posisi kepala keluarga tersebut. Saat Leika sibuk mengoceh tidak jelas, Zeke memperhatikannya dan menyadari kalau gadis itu sudah berada di ambang batas tingkat 2 bintang. Sesuatu yang cukup mengesankan untuk anak seusianya. Zeke akhirnya membuka suara untuk memberitahu gadis itu bahwa dia bebas melakukan apapun karena dia sama sekali tidak tertarik dengan urusan keluarga tersebut. Leika sangat terkejut mendengarnya dan menjadi semakin penasaran dengan keinginan Zeke karena dia tidak peduli dengan urusan keluarga. Leika sangat terkejut mendengar hal itu dan menjadi semakin penasaran untuk mencari tahu. Leika mendesak Zeke tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Zeke yang kesal langsung menancapkan pisau makan ke meja dengan sangat marah sambil mengeluarkan tekanan aura yang sangat mengerikan dari tubuhnya, mempertegas bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk melayani siapapun. Nah, bagaimana menurut kalian? Zeke ingin dibiarkan sendiri karena dia yang terkuat membuat Leika gemetar merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Dia tidak menyangka kalau aura Zeke bisa membuatnya ketakutan seperti itu. Sementara itu Zeke justru kembali asyik melahap makanan di depannya. Di saat Langus mencoba menenangkan situasi, Leika yang emosinya memuncak langsung menantang Zeke untuk berduel secara jantan di tempat latihan. Zeke sempat terkejut namun dia bukanlah tipe orang yang menghindari tantangan. Kabar tentang duel mereka pun langsung tersebar luas ke seluruh akademi. Para murid berbondong-bondong menuju ke lapangan latihan untuk menonton, dan di saat Langus panik setengah mati, Zeke malah terlihat sangat santai. Langus mencoba mengingatkan Zeke tentang siapa lawan yang akan dia hadapi, namun Zeke dengan sangat polos memberikan jawaban yang tidak terduga. Dia berkata tidak tahu siapa sebenarnya Leika itu. Zeke juga heran mengapa Langus mendadak bersikap sangat formal dan menanyakan alasannya langsung. Itu karena kamu adalah anak sang kepala keluarga, jawab Langus gemas. Zeke kemudian menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Langus darinya saat ini. Langus pun mencoba menjelaskan bahwa Leika adalah putri dari Balsa yang memiliki darah dari keluarga besar pendukung kerajaan bernama keluarga Typhona. Langus menambahkan bahwa Leika adalah seorang jenius sejati karena dia berhasil menguasai seluruh teknik pedang rahasia milik keluarga Typhona tersebut. Zeke hanya berdiri dengan santai sambil mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Langus mengenai identitas gadis jenius yang akan dilawannya nanti. Dia berkata hanya tahu kalau Leika adalah anak dari Balsa, lalu Zeke mulai tertawa lepas karena ketidaktahuannya itu justru terasa seru. Zeke merasa duel ini akan sangat menarik.
Sementara Langus terus mengomel bahwa Zeke sama sekali tidak akan punya peluang menang melawannya. Langus bertanya mengapa dia menerima tantangan itu. Dan Zeke menjawab sangat wajar jika seorang pria menerima tantangan duel dari siapapun. Zeke menatap ke arah Leika dan menilai kalau gadis itu tampak sudah sangat siap untuk memulai pertarungan sengit di arena. Zeke kemudian menatap ke arah Leika dan menyimpulkan bahwa gadis itu tampak sudah sangat siap untuk memulai pertarungan sengit di arena. Leika berteriak menyuruh Zeke berhenti mengoceh sambil menancapkan pedangnya ke tanah layaknya seorang kesatria sejati yang siap bertarung tanpa ragu. Dia menantang apakah Zeke sudah siap diajari sopan santun yang baik. Karena keduanya sudah sangat bersiap, Langus pun segera meninggalkan arena. Langus menyuruh Zeke berhati-hati sebelum akhirnya kabur. Sekarang saat mereka berdua saja, kalian dan saya pasti tidak sabar melihat kelanjutannya. Mari kita simak saat Zeke bertanya kenapa Leika terobsesi melawannya. Dan Leika menjawab dia ingin jadi kepala keluarga berikutnya. Demi tahta itu, dia ingin mengalahkan Zeke dan menjadikannya pelayan. Zeke sangat terkejut mendengar rencana gila itu dan mulai bertanya-tanya apa hubungannya semua ini dengan dirinya. Leika heran melihat Zeke yang bersikap sangat santai dan tidak peduli. Bertanya apakah dia tidak tahu rahasia keluarganya karena statusnya sebagai anak haram. Saat Zeke hendak menjawab bahwa dia tahu, Leika langsung memotongnya. Gadis itu menjelaskan bahwa termasuk Zeke, ada 5 pewaris yang bersaing ketat untuk memperebutkan posisi itu. Zeke satu-satunya yang tidak memiliki darah murni dari 4 keluarga besar Eldrian. Tapi poin pentingnya adalah siapapun keluarga yang berhasil memimpin, mereka semua harus berjuang menjadi yang terbaik di akademi demi bersaing dengan saudara-saudaranya. Leika mengaku butuh sekutu kuat. Penjelasan panjang lebar ini membuat Zeke benar-benar merasa bingung sekaligus heran. Namun dia paham inti masalahnya. Leika menegaskan dia bertarung demi mengamankan posisinya. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia langsung menerjang ke arah Zeke. Leika bertekad menghancurkannya, lalu mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat demi melancarkan serangan mematikan. Namun Zeke tiba-tiba mundur. Zeke berhasil menghindar, tapi tebasan pedang itu membuat tanah di bawahnya hancur. Leika menolak menyerah dan langsung bangkit untuk menyerang lagi. Dia mengayunkan pedangnya secara membabi buta dengan kekuatan penuh, membuat penonton terpukau melihatnya. Mereka memuji kehebatan Leika dalam memainkan pedang, meskipun itu hanya pedang latihan biasa. Seolah mendengar sorak-sorai penonton, dia semakin meningkatkan intensitas serangannya ke arah Zeke. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana Zeke melompat santai menghindari tiap serangannya. Penonton di sisi lain merasa sangat kagum dengan kekuatan Leika sebagai anak kepala keluarga. Mereka yakin Leika akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Tanpa mereka sadari, Leika sebenarnya mulai frustrasi karena Zeke terus-menerus menghindar dengan melompat ke sana kemari. Zeke bahkan tidak mengeluarkan tenaga sama sekali untuk menghindar, membuat Leika mulai meragukan kemampuannya sendiri karena gagal mendaratkan satupun serangan. Zeke malah memuji kecepatan Leika dan mengakui bahwa teknik pedang yang digunakannya memang cukup luar biasa. Zeke bahkan menambahkan bahwa kemampuannya jauh lebih hebat daripada ksatria bintang 1 biasa pada umumnya. Leika sangat marah lalu berteriak menyuruh Zeke untuk segera bertarung alih-alih mengoceh terus. Karena itu maunya Leika, Zeke decides to give her a taste of his strength. Zeke easily dodges her strike before punching her in the chest. Pukulan itu mengirimkan gelombang kejut yang membuat Leika memuntahkan darah segar. Leika langsung berlutut menahan rasa sakit luar biasa, membuat murid-murid lainnya tercengang. Sambil menahan Perry, Leika menatap Zeke dan bertanya mengapa dia gagal menyerangnya padahal dia jauh lebih hebat. Zeke mengakui bahwa kecepatan Leika memang melampaui Satria Bintang 1 yang pernah ditemuinya. Namun dia mengingatkan bahwa Leika hanyalah seorang Satria Bintang 1. Nah, kalian pasti berpikir Zeke juga Bintang 1, tapi dengarkan saja penjelasan sombongnya ini. Zeke menjelaskan dia bisa dengan mudah membaca gerakan Leika berkat napasnya, kedutan ototnya, hingga arah tatapan matanya.
Ditambah lagi pengalamannya jauh di atas Leika. Zeke menjelaskan hal ini dengan nada meremehkan yang membuat Leika terpaksa bangkit kembali berdiri. Gadis itu berlari kencang menuju Zeke dengan pedang terhunus, siap menebas leher lawannya tanpa ampun. Namun meski diserang mendadak, Zeke masih bisa menghindar dengan melompat mundur secara akrobatik. Gerakan ini membuat Leika kehilangan pertahanan sepenuhnya, dan Zeke langsung menghajarnya dengan pukulan keras hingga dia terpental menghantam dinding jauh. Benturan itu menghasilkan kepulan debu tebal yang menutupi area latihan. Semua penonton terkejut melihat serangan dahsyat barusan, bertanya-tanya, apakah Leika benar-benar kalah? Langus berteriak girang melihatnya dan langsung berlari masuk ke arena untuk memuji Zeke. Namun Zeke mengingatkan Langus bahwa pertarungan belum selesai. Zeke sendiri merasa terkesan karena Leika mampu menahan serangannya. Saat debu perlahan menghilang, Leika terlihat bersusah payah untuk bangkit dengan tubuh penuh luka, tapi dia menolak menyerah. Langus mencoba menasihatinya agar segera berhenti agar tidak terluka lebih parah. Zeke kemudian menyuruh Langus untuk segera menjauh karena situasi akan menjadi jauh lebih serius dan dia tidak mau bertanggung jawab jika temannya itu sampai ikut terluka. Kecurigaan Zeke kini terbukti benar bahwa Leika ternyata diam-diam telah berhasil menembus tingkatan ksatria bintang 2. Begitu Leika berdiri, sebuah aura membara tampak menyelimuti tubuhnya. Para penonton pun langsung menyadari kebangkitan barusan. Tingkatan bintang 2 ini memungkinkan sang pengguna untuk memproyeksikan kekuatan sumber energi murni keluar dari tubuh saat bertarung. Proyeksi energi inilah yang biasa disebut sebagai aura. Leika kini tampak jauh lebih kuat dan berterima kasih atas dorongan Zeke. Dengan amarah membara, dia menerjang ke arah Zeke, bersiap menebasnya. Pedangnya kini dilingkupi kilatan emas dari aliran aura, membuat Zeke mengakui kecepatannya bertambah. Zeke masih terus mempermainkannya sampai dia salah mengira kekuatan lawan dan berakhir dengan goresan luka di pipinya. Melihat Zeke terkejut, Leika langsung memanfaatkannya untuk menyombongkan kekuatan barunya itu. Dia bersumpah Zeke akan segera menghadapi roh petir sejati. Nah, kita tunggu saja kejutan berikutnya. Seni pedang hebat. Yuk, temani saya melihat Zeke yang sangat bersemangat karena akhirnya dia bisa menyaksikan sesuatu yang belum pernah dia lihat. Di masa lalu, dia benar-benar tidak sabar melihat apa yang disiapkan Leika untuknya. Leika kemudian mengaktifkan teknik kilatan cahayanya. Kilatan petir yang menyambar Zeke sebelum dia sempat bergerak membuatnya sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa seorang Leika bisa mengendalikan petir sehebat itu. Zeke mengakui Leika memang gila. Namun, Leika sama sekali tidak melihat penyesalan di wajahnya. Karena cowok itu malah terus tersenyum lebar. Dengan marah, Leika mengaktifkan teknik lain untuk menyerang Zeke, memaksanya menyadari bahwa apapun yang dilakukan Leika saat ini sudah terlalu berlebihan untuknya. Dia tahu, tubuhnya belum kuat menerima serangan itu sekarang ini. Dan saat dia masih berusaha mengumpulkan informasi tentang kondisinya, para penonton di sekitar mereka dibuat sangat takjub. Mereka tidak menyangka pejuang bintang 1 bisa bertarung seimbang melawan Leika. Di sini Zeke menyadari bahwa gerakan Leika tidak banyak berubah, tapi peningkatan ke bintang 2 memberinya kekuatan ledakan yang tiba-tiba. Zeke terpaksa mengakui kalau Leika bermain sangat luar biasa. Ditambah lagi, diselimuti petir dengan cara yang dia lakukan, itu sangat tidak mungkin dilakukan 1000 tahun lalu dengan cara bergerak seperti itu. Zeke berpikir, kalau dia bisa saja melancarkan serangan balasan. Namun dia penasaran ingin melihat kekuatan penuhnya, jadi dia siap menerima semua serangan. Leika, nah perhatikan bagian ini Leika benar-benar murka melihat Zeke masih berani tersenyum di situasi sesulit itu. Dia menyimpulkan kalau Zeke terlalu percaya diri dan memutuskan untuk menghancurkan harga diri serta kepercayaan dirinya itu. Dia melesat maju membawa teknik yang jauh lebih mematikan dan cepat hingga Zeke tidak bisa menghindarinya lagi. Zeke, serangan dahsyat itu menghantamnya hingga terpental ke dinding, memicu ledakan keras yang membuat semua penonton mencemaskan keadaannya. Saat debu menipis, Zeke ternyata masih berdiri tegak dengan senyuman di wajahnya.
Hal ini kembali membuat Leika naik pitam dan dia langsung menyambarnya dengan petir lain agar Zeke berlutut. Melihat itu, Laknas berlari mendekat, menyuruh Leika menghentikan serangannya. Namun Leika menolak karena Zeke masih berdiri kokoh. Leika menegaskan tidak bisa berhenti karena itu hanya akan menghancurkan harga diri Zeke. Dia berjanji akan mengampuninya jika dia mau menyerah sekarang. Namun Zeke tetap diam membisu. Dan Leika tahu meski dia bukan anak kandung, harga diri klan Naga El tetap membara. Karena Zeke masih saja bersikap sombong, Leika memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya demi mengakhiri duel ini. Dia langsung mengaktifkan seni pedang agung roh guntur surgawi, lalu langsung menebaskannya dengan sangat keras. Zeke tidak bisa bergerak dari tempatnya dan harus menerima seluruh telak hantaman itu. Tubuhnya pun tersengat aliran listrik yang begitu dahsyat hingga dia berteriak kesakitan. Setelah serangan mereda, Zeke ambruk ke tanah. Tanpa ada reaksi darinya, Leika menancapkan pedangnya ke tanah, yakin pertarungan telah usai. Namun di luar dugaan, kalian dengar itu kan? Tiba-tiba terdengar suara Zeke dari belakangnya, berkata dia akhirnya paham cara kerjanya. Leika berbalik dan dibuat terkejut karena tubuh Zeke kini dialiri percikan listrik, tanda bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan itu. Hal ini membuatnya syok berat dan bingung mengapa Zeke bisa menggunakan petir. Zeke sendiri juga merasa heran, karena baru tahu kalau energi ini disebut listrik. Dia melangkah maju dengan bangga dan berkata jujur, tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun dia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan tadi demi mempelajari kekuatan Leika, dan tiba-tiba saja dia sudah bisa menguasainya. Penjelasan itu tentu saja membuat Leika makin bingung, karena hal semacam itu sangatlah mustahil. Yang Zeke tahu, hanyalah saat Leika terus menghujani dirinya dengan serangan, dia terus menggunakan napas raja naga miliknya, hingga energi petir itu bereaksi dengan kekuatan napas raja tersebut. Hal ini perlahan mengumpulkan petir di dalam dirinya dan tak butuh waktu lama baginya untuk mengendalikan petir. Zeke memberitahu Leika bahwa meski dia kurang paham detailnya, dia sadar tubuh Leika sangatlah langka karena seni pedang agung itu adalah pusaka keluarga. Zeke menduga seluruh klannya memiliki struktur tubuh yang sama dengannya, dan dia juga mendapat pelajaran berharga bahwa kekuatan sumber ternyata bisa digabungkan dengan elemen petir. Zeke menambahkan, semua berkat Leika dia bisa naik ke tingkat bintang 2. Sambil tersenyum percaya diri, Zeke berkata duel belum berakhir. Leika yang marah mengayunkan pedangnya, tapi Zeke hanya tersenyum dan mengaktifkan kekuatan petir barunya. Zeke lalu melompat sangat cepat hingga sulit mengendalikan tubuhnya. Karena kekuatan sumber miliknya telah menyatu dengan petir, seluruh otot dan sarafnya terstimulasi, memberi kekuatan yang luar biasa. Zeke menganggap ini adalah kemampuan istimewa dan yakin bisa segera menguasainya. Kalian bisa lihat Laknas hanya bisa terpana menonton dari kejauhan saat keduanya bertarung sengit, bahkan matanya hampir tidak sanggup mengikuti gerakan mereka. Laknas tersadar kalau Zeke mulai menghindari tebasan Leika dengan sangat mudah. Leika frustrasi dan langsung bertanya apakah Zeke adalah. Zeke membantah kalau dia cuma ingin mengejeknya. Dia justru menganggap Leika sebagai ancaman nyata. Leika langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang dari jarak jauh demi mengejutkannya secara tiba-tiba. Tapi Zeke masih bisa menghindar dan memutuskan inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan seru ini. Zeke berkata bahwa untuk menyelesaikannya, dia akan menciptakan sebuah jurus baru. Meskipun Leika kebingungan mendengar hal itu, tapi coba perhatikan bagaimana Zeke menegaskan bahwa ucapannya tidak main-main. Dia benar-benar akan menciptakan teknik baru atau wujud khusus untuk menyelesaikannya. Hal ini tentu saja membuat Leika syok berat, hingga dia bertanya-tanya apakah Zeke dilatih seni tempur rahasia. Tapi dia tidak tahu dari keluarga mana asal jurus itu. Zeke menyadari Leika sedang melamun, dan dia langsung memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zeke menghantamnya dengan teknik barunya seni pembantai naga bernama Badai Petir. Melalui kombinasi sambaran petir yang dahsyat, Leika langsung berlutut lemas
Zeke tersenyum tipis dan berkata, "Pertandingan telah berakhir." Luka Leica begitu parah sampai dia tidak kuat lagi bertopang lutut, lalu akhirnya ambruk ke tanah menahan rasa sakit. Leica merangkak perlahan meraih pedangnya karena masih tidak percaya dirinya baru saja kalah, padahal dia berambisi melampaui saudara-saudaranya demi menjadi kepala keluarga berikutnya. Saat dia sibuk meratapi nasib, Zeke mendekat dan memujinya bahwa dia sebenarnya sangat kuat karena sudah memberinya perlawanan sengit. Zeke juga mengaku sangat suka mempelajari hal-hal baru dan tidak menyesali pertarungan ini. Sambil mengulas senyum yang ramah di wajahnya, Zeke bertanya kepada Leica apakah mereka punya kesempatan untuk bisa berduel kembali. Dia benar-benar ingin menantangnya lagi di masa depan. Namun, saat Zeki mengatakan itu, Leica hanya bisa menatapnya dengan penuh kengerian. Beberapa jam kemudian, ayah Leica yang bernama Balza terlihat sedang membantai monster di dalam penjara bawah tanah dengan sangat mudah. Hanya dengan jurus pertama seni tempur naganya, dia sanggup menyapu bersih seluruh gerombolan monster tanpa berkeringat sedikit pun. Saat sedang asyik bertarung, seorang utusan datang ke ruang bawah tanah untuk menyampaikan laporan terbaru mengenai putrinya. Dia memberitahu Balsa bahwa Leica telah naik ke tingkat 2 bintang, tetapi Balsa sama sekali tidak terkesan mendengar kabar itu. Utusan itu langsung mencoba meyakinkan Balsa bahwa pencapaian Leica sangat luar biasa untuk usianya, karena dia diprediksi bisa mencapai tingkat 5 bintang sebelum lulus. Namun, Balsa menegaskan bahwa bakat tidak ada artinya jika tidak digunakan dengan benar. Dia menyuruh utusan tersebut kembali membawa kabar saat Leica benar-benar telah menggunakan kekuatan barunya itu. Tepat saat itu, si utusan langsung melaporkan bahwa Leica baru saja kalah bertarung. Balsa mengira putrinya kalah melawan seorang senior, tetapi utusan itu membisikkan bahwa sosok yang mengalahkannya adalah putra haram Balsa sendiri, yaitu Zeke. Balsa pun teringat pada wanita yang melahirkannya. Balsa mengaku ibu Zeke memang berbakat, tapi dia tahu wanita itu sudah lama meninggal. Hal ini membuatnya heran dari mana Zeke bisa mempelajari teknik sehebat itu hingga mampu mengalahkan petarung kelas 2 bintang. Sang utusan menambahkan bahwa bagian paling mengejutkan dari semua ini adalah Zeke berhasil mencapai tingkat 2 bintang, sendirian tanpa bimbingan siapapun. Namun terus melaju. Mendengar hal mengejutkan ini, mari kita lihat apa tindakan Balsa. Dia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk memulai ujian pertama. Sang utusan sangat terkejut dan mencoba mengingatkan Balsa bahwa hal ini terlalu cepat, tapi Balsa tidak peduli. Baginya, maut menjemput siapa saja dan hanya yang kuat yang layak bertahan. Dia menegaskan siapapun yang gagal melewati ujian pertama hanyalah sampah tidak berguna yang tak pantas memiliki masa depan. Sang bawahan tidak punya pilihan selain mematuhi perintah kejam bosnya. Tapi Balsa kembali memberikan instruksi yang tak kalah mengejutkan dengan memerintahkannya untuk memanggil Freya. Si utusan sempat ragu dan bertanya lagi, tapi Balsa menegaskan dia ingin Freya yang mengawasi langsung ujian tersebut karena Zeke terbukti sebagai bocah yang sangat menarik. Sang utusan pun patuh lalu segera pergi. Sembari mengawasi kepergiannya, Balsa tidak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya untuk melihat kejutan apalagi yang akan dihadirkan Zeke nanti. Sementara itu, Zeke dan murid-murid lainnya sudah berada di arena latihan untuk mengikuti arahan dari sang guru. Namun, Zeke malah melakukan hal gila dengan memikul batu raksasa 5 kali ukuran tubuhnya. Kita bisa melihat dia sibuk melatih pernapasan saat murid lain sibuk mempraktikkan napas naga biasa. Teknik pernapasan yang dipelajari Zeke terasa sangat sepele baginya, dan dia heran kenapa murid-murid lain kesulitan menguasainya. Langus segera menyadari perbedaan mencolok dari latihan Zeke ini, dan langsung bertanya, apakah dia tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka? Zeke menjawab dengan santai bahwa dia tidak mengerti maksud pertanyaan tersebut dan Langus pun menunjuk latihan seni tempur naga. Zeke dengan tenang membalas bahwa dia sudah menguasai semuanya, membuat Langus melongo. Langus langsung membantahnya karena jurus itu baru saja diajarkan beberapa menit lalu, jadi mustahil Zeke bisa langsung menguasainya. Zeke akhirnya memutuskan untuk memberi Langus pelajaran berharga tentang aliran ether miliknya yang sangat tidak seimbang itu.
Zeke menjatuhkan batu raksasa yang sedari tadi dipikulnya, lalu menyuruh Langus berbalik badan. Langus menurut, dan tiba-tiba Zeke memukul punggungnya dan menyalurkan energi ether murni ke dalamnya. Coba kalian bayangkan, Zeke sedang mengajarinya cara mengalirkan energi yang benar. Teman-teman, mari kita lihat saat Langus langsung merasakan perbedaannya dan berterima kasih kepada Zeke. Hingga akhirnya dia tersadar bahwa Zeke benar-benar telah menguasainya. Tapi Zeke kesal karena diragukan, membuat Langus langsung buru-buru meluruskan kesalahpahaman ini kepada Zeke. Langus mengaku bahwa selama ini dia tidak pernah diajari oleh siapapun selain ayahnya sendiri, sehingga dia selalu memaksakan dirinya. Padahal Zeke sendiri sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengalahkan Leika seorang diri tanpa bantuan. Langus mengira seni bela diri naga ini membosankan bagi Zeke. Tapi Zeke langsung membantah dugaan itu baginya. Zeke menjelaskan bahwa stabilitas jurus ini justru luar biasa. Dulu, seni bela diri naga ini sempat diremehkan oleh putra-putranya karena dianggap terlalu rumit dan sulit. Padahal, meski rumit, ini adalah seni tempur dengan kekuatan luar biasa yang menggabungkan berbagai gaya tarung di dalamnya. Ditambah lagi Zeke baru saja menguasai wujud baru yang sangat kuat berkat pertarungannya melawan Leika kemarin. Ternyata teknik rahasia yang digunakannya untuk menjinakkan naga adalah wujud terakhirnya dan Zeke sangat penasaran melihat bagaimana jurus ini berkembang selama bertahun-tahun. Lalu Zeke memutuskan ini saatnya kembali fokus ke latihan fisik karena tidak ada lagi yang perlu dipelajari dari bela diri naga. Tiba-tiba, Langus mengajukan permintaan yang sangat mengejutkan, memohon agar Zeke sudi melatih dirinya secara langsung. Langus pun mulai menceritakan impiannya untuk menjadi sangat kuat walau jalannya sulit. Coba perhatikan baik-baik, Zeke ternyata langsung setuju karena melihat potensi dalam dirinya. Langus dinilai sangat mudah diajari. Saat Langus masih merayakan kegembiraannya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat akrab dari arah belakang, meminta Zeke untuk melatihnya juga. Pemilik suara itu tak lain adalah Leika. Meski tampak malu-malu, dia tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa kehebatan Zeke memang mutlak setelah mengalahkannya. Leika terus memuji keahlian bertarung yang dimiliki pemuda itu, bahkan mengakui harga dirinya hancur lebur saat duel mereka kemarin. Tentu saja, Zeke dibuat terkejut oleh permintaan mendadak ini, sementara Leika menegaskan keinginannya untuk tumbuh lebih kuat demi melampaui saudara-saudaranya, bahkan mengalahkan Zeke sendiri. Leika benar-benar membuang ego tingginya dan mendesak Zeke untuk membimbingnya menjadi petarung tangguh. Namun keheningan Zeke membuat Leika mulai panik sendiri, menunggu jawabannya. Leika merasa sangat kagum saat menyadari Zeke bersedia melatihnya. Mengingat Zeke juga berhak atas gelar kepala keluarga tersebut, Zeke meyakinkan Leika bahwa dia sama sekali tidak keberatan melatihnya, tapi dia mengkhawatirkan kondisi luka-lukanya akibat pertarungan kemarin yang belum sepenuhnya pulih. Leika kemudian mengungkapkan bahwa dia menggunakan ramuan penyembuh khusus, sehingga kondisinya sudah sangat bugar. Saat ini, Zeke dibuat takjub oleh efek luar biasa dari ramuan itu, sementara Langus memuji ketangguhan Leika yang luar biasa terlepas dari ramuan ajaibnya. Kalian setuju tidak kalau zaman sekarang semua hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan? Leika pun berterus terang bahwa tanpa ramuan itu, dia pasti akan terbaring lemah di ranjang selama sebulan penuh, tanpa daya. Dia kembali bertanya apakah Zeke mau melatihnya, dan Zeke meyakinkannya bahwa dia tidak akan menolak bakat muda berbakat yang bersemangat. Langus dan Leika langsung syok mendengar ucapannya, karena Zeke sendiri sebenarnya seumuran dengan mereka. Zeke dengan gugup langsung mengalihkan pembicaraan agar tidak dicecar pertanyaan lebih lanjut. Zeke lalu bertanya apakah Leika benar-benar yakin ingin dilatih oleh orang yang baru saja mengalahkannya tanpa ampun. Leika menjawab bahwa hal itu sama sekali bukan masalah baginya, karena dia tidak peduli lagi pada harga diri ataupun status.
Dia siap melakukan apapun demi menjadi kuat, demi merebut tahta kepala keluarga. Zeke lalu menanyakan alasan dibalik obsesi besarnya untuk memimpin klan ini, mengingat dia terus meneriakkan hal itu saat bertarung kemarin. Leica akhirnya mengaku jika dia gagal menjadi pemimpin maka jalannya hanyalah pernikahan politik. Dan sudah sangat jelas masa depannya akan ditentukan sepenuhnya oleh keputusan sepihak dari keluarga besar tersebut. Dia akan dipaksa menikahi salah satu sepupunya atau bahkan pria asing yang belum pernah dia temui sebelumnya sepanjang hidupnya. Zeke terkejut mendengarnya, sementara Leica menjelaskan betapa berharganya garis keturunan naga bagi 4 keluarga besar tersebut. Sumber kekuatan murni mereka sangat langka. Itulah mengapa para wanita di klan ini sering dimanfaatkan sesuka hati demi ambisi politik. Zeke langsung naik pitam mendengar kenyataan pahit itu. Tidak menyangka bahwa keluarganya sendiri tega memperlakukan manusia layaknya komoditas ternak. Zeke bersumpah dengan penuh amarah bahwa dialah yang akan menghancurkan tradisi busuk keluarga ini untuk selamanya. Tiba-tiba saja, sang instruktur memanggil seluruh murid untuk memberitahukan kedatangan seorang pengajar baru yang tangguh di akademi mereka. Dia menjelaskan bahwa instruktur ini rela meluangkan waktunya yang super sibuk demi datang ke sini. Tiba-tiba seorang wanita berambut merah muncul dan mencoba menjuer telinga Leica. Namun refleks cepat Leica membuatnya langsung melompat mundur, menghindari jangkauannya. Wanita itu pun memuji refleks tajam Leica, sementara di sisi lain tubuh Langus mulai bergetar hebat, ketakutan, hingga memegangi Zeke karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran wanita asing tersebut. Para instruktur pun memperkenalkan sosok misterius di hadapan mereka sebagai Freya, salah satu anggota elit dari pasukan naga hitam yang legendaris. Sembari menyapa ramah para murid, kalian penasaran tidak kenapa cuma Zeke yang tidak terkejut melihat kehadirannya yang tiba-tiba? Zeke menghancurkan egonya dengan santai, kalian juga pasti kesal. Tapi Zeke malah tersenyum memberitahu Freya bahwa dia punya kemampuan unik yang menarik. Freya akhirnya paham mengapa kepala keluarga sangat mengkhawatirkan anak ini. Tapi Zeke lebih tertarik pada seni bela diri Freya dibanding jurus penyembunyiannya yang menyebalkan. Zeke memperhatikan aliran, kekuatan di kakinya, dan menyadari dia belum pernah melihat gaya serupa sebelumnya. Zeke sudah tidak sabar untuk berduel dengan Freya karena dia tampak sangat menarik. Freya lalu bergabung dengan instruktur lainnya untuk memperingatkan para murid agar selalu menjaga perilaku terbaik mereka. Kepala instruktur juga menyebut Freya adalah naga bintang 6 dan meminta para murid untuk fokus memperhatikan. Murid-murid lain gemetar ketakutan melihat kekuatan dahsyat Freya, sangat kontras dengan Zeke yang sama sekali tidak peduli. Mereka bertanya apakah Freya akan mengajar mereka dan dia mengiyakan, tapi menegaskan bahwa mereka harus lolos ujiannya terlebih dahulu. Sontak seluruh murid langsung panik begitu mengetahui ada ujian berat menanti. Tapi Freya menenangkan mereka bahwa ujiannya sangatlah mudah. Dia mengeluarkan sebuah bola kristal dan menyuruh mereka untuk mengambil bola kristal itu dan bertahan hidup selama 1 bulan penuh di Gunung Naga Racun. Ini memicu kepanikan massal di antara. Tenang, jangan panik dulu, Zeke tetap santai karena dia sudah lama tidak mendengar nama Gunung Racun itu. Gunung Naga Racun adalah tempat sarang bagi monster berbisa. Bahkan, tanaman di sana sangat berbahaya dan mematikan. Menyentuhnya sedikit saja berarti kematian instan bagi manusia biasa. Zeke teringat bahwa dia pernah berlatih di sana dahulu. Di kehidupan masa lalunya, dia ragu apakah gunung itu tidak terlalu ekstrem untuk anak-anak ini. Freya lalu menjelaskan, siapapun yang hilang atau memecahkan bola kristal selama ujian akan langsung didiskualifikasi. Salah satu murid lalu bertanya apa yang terjadi jika mereka gagal, dan Freya menjawab bahwa mereka akan langsung dikeluarkan dari akademi. Mengenai racunnya, mereka bisa mengontrol napas dengan teknik pernapasan naga. Dia meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja asal bisa menjaga bola kristal itu dengan aman. Leica langsung protes karena banyak monster berbahaya di gunung dan
Freya menjawab dengan dingin bahwa itu terserah mereka untuk membunuh monster tersebut. Ini adalah pertarungan hidup mati selama sebulan atau mati di sana. Para murid semakin panik, tapi Freya menyuruh mereka tenang karena masih ada waktu 5 hari lagi sebelum ujian dimulai. Dalam 5 hari ini, mereka harus memilih dan mempelajari satu ilmu bela diri dasar keluarga Dragon untuk membantu mereka bertahan hidup di gunung. Dia menjamin bahwa sekali mereka menguasainya semua akan menjadi sangat. Namun, dia menegaskan tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi jika mereka gagal menguasai tekniknya dalam 5 hari tersebut. Salah satu murid bertanya apakah Freya akan menolong mereka jika berada dalam bahaya. Tapi dia menjawab dengan sangat serius bahwa mereka harus berjuang sendiri. Freya yakin ujian ini sebenarnya sangat mudah menurutnya. Tapi jujur, kalian pasti sama terkejutnya dengan Zeke saat mendengar semua aturan aneh ini. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah keluarganya sudah benar-benar gila. Freya kemudian memanggil mereka maju ke depan untuk memilih gulungan teknik yang mereka inginkan. Langus bingung memilih, dan Zeke menyarankannya untuk mengambil manual tombak. Dia mengingatkan bahwa Langus menggunakannya saat ujian masuk, dan mendengar saran itu, Langus langsung memutuskan. Zeke juga menyadari Leika yang kebingungan memilih teknik dan langsung menyuruhnya mengambil manual kapak. Leika sangat terkejut dan bertanya mengapa dia harus memilih kapak. Zeke pergi begitu saja sambil berkata bahwa kapak akan melengkapi apa yang saat ini menjadi kekurangannya. Karena ini saran dari Zeke, dia pun menurutinya. Setelah mereka semua memilih teknik masing-masing, Freya menyuruh mereka untuk rajin berlatih selama beberapa hari ke depan. Kegagalan hanya berarti kematian yang pasti terjadi. Tiba-tiba, Freya menambahkan satu aturan lagi agar segalanya makin menantang. Dia berkata bahwa selama ujian, para murid senior dari asrama dalam akan mencoba merebut bola kristal mereka. Para senior tersebut hanya memiliki satu tugas penting, yaitu mencuri bola kristal mereka. Freya lalu mencoba menenangkan suasana dengan berkata jumlah murid baru lebih banyak sehingga aman. Langus hampir gila saat menyadari bahwa mereka harus melawan monster sekaligus para senior dalam waktu bersamaan. Leika mengakui dirinya akan kesulitan melawan para kakak kelas karena mereka semua berbintang 2 atau lebih. Dia yakin mayoritas murid baru akan tewas selama ujian mengerikan itu berlangsung. Zeke setuju dengan Leika, tapi menyarankan mereka membentuk tim berisi 2 atau 3 orang jika tidak sanggup sendirian. Zeke menegaskan tidak ada aturan yang melarang mereka bekerja sama melawan para senior itu. Langus kemudian bertanya apa rencana Zeke, dan Zeke mengungkap niatnya untuk bergerak secara solo, karena itu jauh lebih menyenangkan. Leika awalnya ingin protes, tapi langsung teringat seberapa hebatnya kekuatan sosok. Zeke tersenyum santai sambil berjalan pergi, mengajak mereka makan. Mari kita tunggu kelanjutan petualangan serunya nanti. Kalian harus lihat ini 5 hari kemudian, para murid berkumpul di kaki gunung dengan senjata lengkap. Freya juga ada di sana, sangat menyukai cuaca hari ini karena dirasa pas untuk ujian. Setelah selesai menyombongkan diri, dia langsung membuka ujiannya. Seperti biasa, Leknas merasa gugup dan ragu. Apakah pantas satu tim dengan Leika mengingat dia bukanlah seorang bangsawan? Di tengah keraguannya, dia mendengar suara rakyat biasa lainnya. Selin tiba-tiba bilang kalau dia juga masuk kelompok Leika. Ada satu cowok lagi bernama Raymond yang ikutan bergabung, membuat mereka semua berstatus rakyat jelata. Leika menegaskan dia tidak peduli status sosial karena mengundang mereka atas dasar kemampuan gila mereka. Lagna senang bukan main terpilih dan berjanji akan berusaha keras. 2 anggota lainnya pun meyakinkan Leika bahwa mereka pasti bisa memenuhi harapan sang ketua. Sementara Zeke sendiri tetap pada keputusannya untuk berjuang sendirian. Zeke memuji kelompok Leika sebagai tim yang sangat solid karena dia bisa melihat bakat terpendam mereka dan sadar Leika telah mengumpulkan murid-murid paling kompeten di kelas. Dia kagum dengan mata tajam Leika dalam menilai
bakat seseorang. Zeke menenangkan Lagnas agar tidak khawatir karena tim mereka ini sebenarnya tidak terkalahkan. Di sisi lain, Freya heran melihat para murid bergerak berkelompok. Nah, kalian perhatikan bagian ini, dia memuji taktik tersebut karena kebanyakan murid bahkan belum menguasai senjata mereka sepenuhnya. Setelah memastikan semua orang memegang bola kristal, Freya mengingatkan bahwa tugas mereka adalah bertahan hidup selama 1 bulan penuh sambil menjaga bola tersebut. Selama mereka masih memegangnya hingga akhir bulan, mereka dinyatakan lulus. Namun dia memberitahu fakta mengejutkan lain bahwa semua bola itu sama persis. Artinya, mereka bebas mencuri bola milik peserta lain. Freya menjelaskan begitu mereka masuk ke dalam gunung, para senior akan langsung memburu dan merebut bola mereka. Para senior mulai memprovokasi dan menakuti mereka dengan berkata, sebagian besar murid belum mencapai tingkat 1 bintang, jadi ini akan sangat mudah. Begitu penjelasannya selesai, Freya menyuruh para murid untuk segera bergegas. Saat berlari ke hutan, Leika berbalik dan berteriak agar Zeke kembali dalam keadaan hidup. Zeke pun membalas ucapan itu. Ketika yang lain panik berlarian ke hutan, Zeke justru tetap diam di tempat dan Freya bertanya, apakah dia tidak akan bergerak? Zeke menjawab santai bahwa dia tidak tegang seperti murid lainnya. Setelah semua orang pergi jauh, Zeke pun mulai berjalan santai memasuki hutan. Setelah sepi, kepala instruktur bertanya pada Freya, apakah para murid akan baik-baik saja mengingat ujian ini terasa terlalu berat untuk tingkat mereka sekarang? Pria itu cemas karena mereka murid baru yang minim pengalaman bertarung. Tapi tenang. Mari kita lihat bagaimana tanggapan santai Freya atas hal itu. Bahwa semuanya bakal aman saja. Dia mengakui memang ada banyak monster yang tinggal di gunung tersebut tapi tidak terlalu kuat menurut standarnya. Freya juga mengingatkan bahwa para murid saling bekerja sama yang akan mempermudah segalanya bagi mereka. Namun ada sesuatu yang aneh yang berniat dia lepaskan ke dalam hutan nanti. Sang instruktur yang mendengarnya langsung bertanya apa maksudnya, tapi Freya langsung mengalihkan pembicaraan seolah tidak ada apa-apa. Lalu Freya berbalik arah ke para senior, menyuruh mereka untuk segera bergerak. Para senior pun melesat pergi dengan penuh semangat untuk membantai junior mereka. Freya tersenyum licik, sangat penasaran seberapa banyak murid yang sanggup bertahan dalam ujian kali ini. Sesaat kemudian para senior menemukan Zeke sedang berdiri sendirian di hutan dan mengira dia adalah mangsa empuk. Mereka langsung mengepungnya. Bahkan ada yang melepaskan anak panah. Tapi Zeke dengan santai menangkapnya. Zeke tertawa sangat keras, seperti orang gila. Lalu berkata bahwa dialah yang menunggu kedatangan mereka. Rasa takut seketika merayapi tubuh para senior saat mendengar kata-kata itu karena sangat di luar dugaan. Di saat mereka masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi, Zeke justru langsung melesat ke arah mereka dengan seringai lebar di wajahnya, tampak mengerikan layaknya monster film horor. 1 minggu kemudian, Leika dan timnya terlihat sedang sibuk bertarung sengit melawan sekumpulan katak pohon raksasa. Berkat koordinasi yang sangat matang, mereka berhasil membantai banyak katak sekaligus, dan Leika langsung memuji kerja keras timnya yang luar biasa. Sebaliknya, anggota tim justru merasa ngeri sekaligus kagum dengan kebrutalan Leika yang terus membantai banyak katak sendirian. Leika meminta mereka tidak perlu heran karena dia sudah mencapai tingkat 2 bintang. Jadi monster kecil ini bukan apa-apa baginya. Dia juga kagum melihat rekan-rekannya yang terbukti jauh lebih kuat sejak ujian dimulai. Selene dan Raymond kini telah berhasil menembus tingkat 1 bintang dalam waktu seminggu saja. Keduanya sangat gembira, tapi mereka tetap memuji Leika dan menyebut ini semua berkat bantuannya. Berbeda dengan Lagnas yang belum memiliki bintang dan tampak murung. Teman-temannya menyadari hal itu dan meyakinkannya bahwa dia juga sudah berkembang pesat dibanding sebelumnya. Mereka menyuruhnya tidak usah terburu-buru, membuat Lagnas tersenyum kecil mendengar semua dukungan hangat tersebut. Leika juga menegaskan bahwa membantai katak tanpa bintang sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita tunggu bersama.
Laika menambahkan bahwa Langus sempat berlatih dengan Zeke sebelum ujian membuat teknik tombaknya jadi benar-benar tanpa celah. Leika yakin dia segera mencapai bintang 1. Tapi kalian dan saya tahu bahaya mengintai saat malam mulai gelap. Leika menyarankan mereka segera kembali ke markas karena berkeliaran di tengah kegelapan malam sangatlah berbahaya. Setibanya mereka di sana, sebuah kejutan tak terduga sudah menanti. Seorang kakak kelas menunggu mereka. Dan begitu melihatnya, mereka semua langsung bersiap. Leika bertanya apakah dia datang untuk merebut bola kristal mereka. Dan senior itu menjawab dengan santai bahwa itulah tujuannya. Leika menyadari bahwa mereka akhirnya harus berhadapan langsung dengan kakak kelas dan dia adalah petarung bintang 2. Leika menyarankannya untuk segera berbalik dan pergi karena dia tak akan bisa mengalahkan mereka sendirian, namun dugaannya itu salah besar. 3 kakak kelas lain dengan tingkat bintang 1 tiba-tiba muncul dari kegelapan dan langsung mengepung tim mereka. Pria itu mengejek Leika, mengatakan bahwa meski dia kuat, dia tidak akan bisa bertarung sambil melindungi rekan-rekannya yang lemah. Dia menyuruh Leika untuk segera menyerah saja, namun Leika menolak keras dan mereka berdua langsung saling menyerang. Leika meminta rekan-rekannya untuk tetap bertahan dengan aman sementara dia mengurusi senior bintang 2 itu. Pertarungan sengit pun pecah antara anggota tim lainnya melawan para kakak kelas yang terus merangsek maju. Para senior mendesak mereka untuk menyerahkan kristal secara damai, namun tidak ada satupun yang sudi menyerah begitu saja. Sekarang perhatikan baik-baik saat Langus harus berhadapan dengan salah satu senior bintang 1 terkuat di sana. Pikirannya melayang kembali pada percakapannya dengan Zeke saat dia bertanya apa yang harus dilakukan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Zeke justru menghancurkan harapannya dan menyuruhnya menyerah. Hal ini membuat Langus syok, namun Zeke menegaskan itu adalah hal wajar. Karena mustahil baginya untuk mengalahkan petarung tingkat bintang 3 atau bahkan bintang 4 sendirian tanpa bantuan siapapun. Namun, dia masih memiliki sedikit peluang jika hanya menghadapi musuh bintang 1 yang fokusnya terbagi selama ujian berlangsung. Zeke memberitahu Langus bahwa monster terkuat di gunung ini hanyalah tingkat bintang 2. Ditambah lagi, para kakak kelas yang akan mereka lawan paling kuat juga hanya berada di tingkat bintang 2 saja. Zeke meyakinkan Langus bahwa taktik untuk menang ini sebenarnya sangat sederhana dan tidak rumit. Dia hanya perlu menunggu. Dia harus menunggu hingga celah itu muncul, yang tentu saja membuat Langus bingung bagaimana cara membalikkan keadaan melawan musuh kuat. Langus bertanya bagaimana cara menemukan celah tersebut, dan Zeke menjawab bahwa satu-satunya cara hanyalah terus bertahan. Zeke menjelaskan dia harus bertahan sampai musuh melakukan kesalahan. Langus merasa ngeri mendengar strategi gila tersebut. Namun Zeke mengingatkan bahwa melawan musuh yang lebih tangguh berarti dia tidak akan bisa menciptakan celah itu sendiri. Dia harus bertahan sekuat tenaga meski nyawanya terancam. Karena jika gagal, maka tidak akan ada kesempatan kedua. Zeke meyakinkan bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia pasti sanggup bertahan menghadapi lawan sekuat Leika sekalipun. Kalian mungkin berpikir rencana ini mustahil, tapi Zeke menyuruhnya untuk terus percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Zeke juga menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir secara berlebihan saat sedang mencari celah dari lawan. Sebab musuhnya pasti akan lengah pada momen yang tepat, dan saat itulah dia bisa menyerang balik dengan tombaknya. Kini, menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, nasihat berharga dari Zeke terus terngiang-ngiang di dalam kepala Langus. Dia sadar dirinya memang lebih lemah, jadi dia harus fokus terus bertahan dan sabar menunggu momen kelengahan sang lawan. Setelah serangannya terus-menerus gagal, sang lawan mulai frustrasi, lalu melompat ke udara untuk menebasnya dari atas. Namun, gerakan ceroboh itulah celah yang dinanti. Dan Langus langsung menghunjamkan tombaknya telak ke arah tubuh lawan, hingga membuatnya pingsan seketika, membuat lawan syok tak percaya. Dan di saat bersamaan Langus resmi menjadi petarung bintang 1. Sementara itu Leika juga sedang memberikan pelajaran berharga kepada lawannya lewat serangan bertubi-tubi tanpa ampun. Meski sang lawan juga berada di tingkat bintang 2, Leika mampu mendominasi berkat teknik pedang luar biasa yang disarankan